Di video kali ini kita akan membahas sebuah film Korea bergenre romance yang berjudul Love Lesson. Film ini menceritakan tentang kisah cinta seorang pemuda SMA yang lugu dengan seorang wanita komposer dan pencipta lagu yang mapan. Karena lebih berpengalaman, si wanita pun ini menjadi mentor cinta dan membimbing si pemuda lugu itu menjadi seorang pria perkasa. Penasaran dengan panasnya hubungan cinta mereka? Yuk langsung kita intip alur filmnya guys. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update film yang keren dan epic dari channel ini, oke? Di awal film memperlihatkan seorang wanita yang sudah sangat mantang body dan penampilannya yang datang di sebuah pesta. Wanita itu bernama Heso. Pesta kecil-kecilan itu sengaja dibuat oleh salah satu rekan kerjanya yang bernama Junho. Namun karena merasa kurangnya nyaman berada di keramaian, Heso hanya sempat basa-basi dan langsung pergi. Junho yang tak ingin rugi bandar malam itu mengikuti Heso ke apartemennya. Scene lalu berpindah di mana mereka sedang asik beradegan sedot-sedotan bibir di dalam lift. Lalu tiba-tiba pintu lift terbuka dan seorang pemuda bernama Songho tak sengaja melihat adegan panas mereka. Karena ada orang asing yang melihatnya, Heso nampak menjadi lebih bergairah. Keesokan harinya setelah puas bermantap-mantap, Heso lalu pergi ke studio tempat kerjanya. Di sana ia datang untuk mengecek pekerjaannya dari editornya yang ternyata belum juga rampung. Heso nampak mulai terstres karena lagu barunya yang ditagih oleh pihak manajemen belum bisa selesai. Lanjut, pada malam hari Heso melihat Songho sedang berduaan dengan pacarnya. Setelah itu saat akan naik ke apartemen masing-masing, tanpa sengaja mereka di satu lift yang sama. Karena pertemuan awal mereka sebelumnya, Songho pun menjadi sangat canggung. Beda halnya dengan Heso yang nampak tertarik melirik-lirik badan si Songho ini. Scene lalu berpindah memperlihatkan aktivitas Songho sebagai mahasiswa seni lukis dan seni musik. Hari itu ia menjadi kurang konsentrasi dalam lukisannya karena terus memikirkan dan membayangkan Heso. Di tempat lain, Heso sendiri menjadi semakin pusing melihat tiadanya progres berarti di studio kerjanya. Lagunya pun belum juga biasa dirilis dan ia tidak suka dengan suara si biduan baru ini yang membuatnya sakit telinga, sementara dirinya sendiri pun juga kehabisan ide dan inspirasi untuk menulis lagu barunya. Heso kemudian pergi ke bar untuk menenangkan diri, lalu Junho datang dan mengajaknya untuk pergi naik mobil ke tempat sepi. Karena sedang banyak pikiran dan kurang bergairah, Heso menolak untuk bermantap-mantap dan meninggalkan Junho sendirian. Sebelum pulang ke apartemen, Heso melihat Songho di minimarket. Karena penasaran dan ingin tahu tentang Songho, ia pun lalu mengikutinya. Nah, setelah melihat Songho sepertinya, Heso mendapatkan inspirasi lagi untuk menulis lagu. Sesaat di apartemen, ternyata mantan pacarnya datang menyusup dan ingin meminta jatah mantap-mantap lagi. Namun Heso beralasan kalau ia sedang lelah dan tidak bersemangat. Cerita berlanjut, Songho dan teman-temannya sedang bersantai di pinggir jalan. Lalu Heso datang dan lewat di hadapan mereka. Karena penasaran, mereka langsung mengikutinya di sebuah gedung. Ternyata di sana Heso sedang membawakan materi tentang piano di sebuah seminar musik. Songho lalu masuk dan duduk di kursi paling depan. Bukannya mendengarkan materi, ia malah sibuk melihat bodi aduhainya Heso. Tanpa sadar, Songho mulai berfantasi Heso buka-bukaan di hadapannya. Karena terongnya sudah tegang, ia lalu keluar pergi ke toilet. Tapi di toilet pun ia kembali berhayal bermantap-mantap dengan Heso. Cerita, Songho bersama teman-temannya menemui Heso dan modus ingin belajar piano dengannya. Heso pun memberikan nomor teleponnya kepada Songho. Malam harinya, Songho langsung menghubungi nomor Heso. Setelah ada lampu hijau, ia lalu buru-buru ke apartemen Heso. Di sana Heso mulai menggoda Songho dengan tingkah nakalnya. Bahkan saat mulai bermain piano, Heso memegang tangan Songho dan lalu mengarahkannya ke buah pepaya miliknya. Hari itu pun membuat Songho panas dingin dan buru-buru meminta izin untuk pulang. Setelah Songho pergi, Heso kembali mendapat inspirasi untuk menulis lagu. Sementara itu, kamarnya Songho yang masih tegang kembali berfantasi tentang Heso sambil senam 5 jari.
Keesokan malamnya, Song Ho kembali datang ke apartemen Hyeso untuk les privat selanjutnya. Karena sudah tegang tak karuan, Song Ho menggendong dan menggulingkan Hyeso di atas sofa. Namun Hyeso mendorongnya dan meminta agar dirinya tidak terburu-buru. Kemudian Hyeso mulai mengajari Song Ho cara mengadu bibir dengan lemah lembut. Keesokan harinya, mereka pun pergi berkencan ke sebuah galeri lukisan. Di sana Song Ho mulai nakal dan meremas bemper belakang milik Hyeso. Hyeso yang sadar akan kode itu lalu menarik Song Ho ke ruangan lain. Di sana Hyeso servis karaoke kepada Song Ho. Sejak kejadian itu, Hyeso terus membimbing Song Ho untuk menjadi lelaki sejati yang biasa memuaskan wanita dengan tepat. Karena kebersamaannya dengan Song Ho, Hyeso pun mulai terinspirasi dan berhasil menyelesaikan lagu barunya. Cerita pun berlanjut ketika Hyeso kembali ingin menemui Song Ho. Di tempat biasa mereka bertemu, tapi di sana ia melihat Song Ho berdua dengan seorang wanita yang tak lain adalah pacar Song Ho. Hyeso yang cemburu lalu pergi kembali ke apartemennya. Akan tetapi di apartemennya si mantan pacarnya datang dan memaksa untuk bermantap-mantap. Di tempat lain, Song Ho yang kepikiran dengan Hyeso memutuskan untuk segera ke apartemennya. Saat sudah sampai dan masuk ke dalam, Song Ho pun terkejut melihat Hyeso sedang digenjot dengan laki-laki lain. Alhasil ia pun sakit hati dan pergi meninggalkan apartemen Hyeso. Keesokan harinya di tempat kerja, Hyeso mulai galau karena memikirkan Song Ho yang melihatnya bermantap-mantap dengan mantan pacarnya. Ia pun pergi untuk mencari Song Ho di tempat biasa, namun Hyeso tidak menemukannya. Cerita berlanjut ketika studio kerjanya mendapatkan sebuah masalah. Ternyata si John Ho mencuri lagu ciptaan Hyeso dan menjualnya kepada manajemen lain. Manajemen Hyeso pun datang menagih lagu baru yang dijanjikan. Namun karena lagunya sudah dicuri, Hyeso pun meminta waktu 1 minggu untuk membuat lagu baru. Hyeso pun berusaha membuat lagu baru sambil mengingat kenangan-kenangannya bersama Song Ho. Namun hal itu tidak berhasil tanpa kehadiran Song Ho. Ia pun mulai pusing sendiri dan tiba-tiba Song Ho datang tanpa aba-aba. Ia langsung menyatakan perasaannya pada Hyeso. Setelah itu pun Hyeso pun luluh dan akhirnya terjadi adegan mantap-mantap di antara mereka. Setelah kejadian memuaskan itu, Hyeso memutuskan untuk pergi ke luar kota tanpa memberitahu Song Ho. Sementara itu Song Ho mulai galau dan bingung karena Hyeso tidak menghubunginya lagi. Selama di luar kota, Hyeso fokus untuk menulis lagu baru dan pada akhirnya ia berhasil menyelesaikannya. Setelah lagunya selesai, ia pun memberikannya kepada si editor untuk diserahkan kepada pihak manajemen. Cerita pun berlanjut. Pada suatu hari, Hyeso datang menemui Song Ho. Namun kini Song Ho bersama wanita yang dulu pernah dilihatnya. Hyeso pun mengurungkan niatnya untuk menemuinya dan justru merasa lega dan senang karena Song Ho akhirnya menemukan cinta sejatinya. Akhir cerita, lagu ciptaan Hyeso pun sudah dirilis dan meledak di pasaran. Sementara Song Ho kini terlihat bahagia bersama kekasihnya dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai